Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan halal haram dalam perkara air dan minuman. Dan kita sudah membahas perkara adab terkait dengan air dan juga minuman. Dan kita melihat bahwa Islam itu betul-betul sempurna. Bagaimana memperhatikan terkait dengan hal-hal yang sangat kecil menurut kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan air, menjaga kesucian air, dan bahkan dari segi adab Nabi mengajarkan cara minum yang baik. Nah, itu semua menunjukkan tentang sempurnanya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah afdalul miyah alal ard. Air-air yang memiliki keutamaan dan fadilah, atau air yang afdal di atas muka bumi. Kita sebutkan bahwa hukum dasar air itu adalah bersih, suci, boleh dipakai bersuci dan boleh dikonsumsi selagi tidak diharamkan, tidak mengandung mudarat. Jadi ketika dia haram maka kita harus menghindari. Yang kedua, ketika dia mudarat, ada mudaratnya, bahayanya bagi manusia. Disebutkan bahwa di antara air yang paling istimewa di atas muka bumi ini, walaupun semua air itu bagus, yaitu adalah air terkait dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kondisi tertentu jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa meneteskan air. Itu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengeluarkan air. Di dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atishan nasu yaumal Hudaybiyah. Manusia pada haus di hari Hudaybiyah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwatun fatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya semacam tempat air atau tempat minuman. Lalu kemudian beliau jadikan itu untuk minum dan berwudu. Di hari Hudaybiyah ini, kalau kita baca sirah, hari Hudaybiyah itu adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah bersama dengan para sahabat ingin masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka beberapa tahun Nabi di Madinah itu tidak ada ke Mekah, karena tadi kondisi penduduk orang kafir Quraisy Mekah yang terus memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terjadinya peperangan-peperangan seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, dan banyak peperangan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus dimusuhi. Maka tahun ke-7 ini lumayan, setelah 7 tahun Nabi di Madinah, kondisi sudah mulai agak nyaman, kondusif lah. Dakwah pun sudah mulai menyebar. Di Madinah Islam sudah mulai menguat. Jadi 7 tahun Nabi berdakwah di Madinah, Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai kuat. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat ingin melaksanakan haji bersama dengan para sahabat. Kemudian juga sekaligus mungkin ingin mengunjungi keluarga-keluarga yang ada di Mekah, karena kita tahu Mekah dan Madinah kan cukup jauh. Kalau hari ini kita pakai bis kurang lebih 5 jam
cukup jauh ya, mungkin antara di sini dengan Bukit Tinggi ya. Walaupun hari ini sedang ditutup, tapi insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala macam bencana, musibah serta kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mekah dengan Madinah ini jaraknya cukup jauh. Nah, maka oleh karena itu Nabi mempersiapkan segala-galanya untuk pergi ibadah haji. Nah, itu kita tahu dulu ya, tentu ada yang berkendara pakai onta, pakai kuda. Nah, perjalanan yang melelahkan. Kemudian sampai di Hudaybiyah. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngambil miqat di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu salah satu tempat orang Mekah mengambil miqat. Jadi kalau kita penduduk Mekah atau orang Mekah kalau dia mau umroh, kalau kita dari luar Mekah mau umroh kan bisa mengambil miqat. Kalau dari Madinah itu di Zulhulaifah, di daerah ya masih Madinah jatuhnya gitu, ambil miqat. Kalau mengambil miqat ini maksudnya niatnya, mengambil niatnya. Nah, kalau dari Indonesia itu di Yalamlam, di atas pesawat. Tuh, kalau kita misalnya dari Indonesia langsung ke Mekah, dari Indonesia langsung kita ke Mekah, tidak ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu tetap di Zulhulaifah tadi. Tapi kalau dari Indonesia di Yalamlam, nah itu di atas pesawat. Makanya biasanya setengah jam sebelum lewat Yalamlam itu dibangunkan oleh pramugari. Jadi kita disuruh untuk berniat karena harus. Kalau lewat dari situ kita harus balik lagi. Nah, tidak terbayang pula balik lagi pakai pesawat. Kalau sudah lewat dari situ tidak berniat, ya bisa mengalihkan perjalanan ke Madinah. Tapi kan repotnya kalau rombongan. Nah, kalau lewat dari miqat tidak berniat, maka nanti bisa kena dam. Nah, jadi harus berniat dari miqat. Nah, makanya kalau kita dari Indonesia langsung ke Mekah itu agak repot. Artinya kita sudah harus pakai ihram di pesawat, sudah harus mempersiapkan. Nah, makanya orang senang kalau umroh pergi ke Madinah dulu, agak nyantai di Madinah. Nah, tapi kalau dari langsung ke Mekah itu sudah harus pakai ihram di pesawat. Dan nanti ketika sampai itu harus langsung tawaf, langsung sa'i. Jadi kadang-kadang kalau sudah berumur itu kadang-kadang ngedrop karena sudah capek di pesawat. Habis itu sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, kita tahu kan tawaf kemudian sa'i itu bisa membutuhkan juga sampai 5 jam, 3 jam sampai 5 jam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau pergi umroh, memilih perjalanan yang agak santai, pilihlah perjalanan yang ke Madinah dahulu. Nah, jadi Madinah dulu baru kemudian ke Mekah. Itu lebih santai. Karena kalau langsung ke Mekah itu betul-betul melelahkan. Yang lebih santai lagi, kalau bisa jalan-jalan dulu ke Turki, jalan-jalan dulu ke Dubai, jalan-jalan dulu ke Mesir. Tapi ke situ-situ aja, jangan terlalu jauh. Ini jalan-jalan dulu ke Eropa, kejauhan. Jalan-jalan dulu ke Paris, dekat-dekat situ aja. Turki, Dubai, Mesir, itu apalagi ke Masjidil Aqsa. Nah, itu plus. Jadi plusnya itu boleh sebelum, boleh juga setelahnya. Tapi bagus juga plus itu sebelum. Nah, jadi tidak ada masalah mau sebelum setelah. Jadi kalau plusnya Al-Aqsa itu sempurna kan. Mengunjungi Masjid Al-Aqsa, mengunjungi Masjid Nabawi, mengunjungi Masjidil Haram. Jadi sempurna yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan menguatkan angan-anganmu mengunjungi ke suatu tempat kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu 3 tempat itu. Artinya harus dikuatkan angan-angan kita, kalau perlu berdoa agar bisa sampai ke tempat itu. Nah, yang memang hari ini agak sulit dijangkau yaitu adalah Masjidil Aqsa, agak was-was juga. Tapi insyaallah tetap bisa dikunjungi, terutama dengan jatuhnya pemerintahan Bashar Assad. Karena salah satu jalan ke Al-Aqsa itu kan melalui negara-negara sekitar. Nah, termasuk diantaranya adalah Suriah atau Damaskus, dan itu sudah runtuh ya, pemerintahan yang otoriter. Jadi hari ini masyarakat Suriah itu merayakan kemerdekaan. Di seolah-olah mereka walaupun sudah merdeka, tapi seolah-olah baru merdeka kembali. Mungkin seperti kita di tahun 1998. Jadi memang pemerintahan dahulu itu rata-rata diktator. Mulai dari Indonesia, Mesir, hampir-hampir sama itu. Kalau di Indonesia dulu Pak Soeharto, walaupun setelah kepergian Pak Soeharto lama, ada jargon lagi, lebih enak zamanku. Itu ada. Jadi memang sesuatu itu kalau sudah hilang baru terasa. Jadi di Mesir begitu juga, Husni Mubarak. Kalau Pak Harto itu berkuasa 32 tahun, Pak Husni Mubarak itu kurang lebih 25 tahun. Nah, jadi kita lihat pemerintahan dulu memang rata-rata diktator. Libya juga begitu sama. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah ada aturan-aturan yang membatasi sehingga bisa lebih singkat dan tidak menjadi diktator lah. Walaupun pemerintahan demokrasi itu tetap saja juga membuka peluang untuk seseorang melakukan otoriter. Tapi kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang terpilih ini adalah bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Maka mengunjungi tempat-tempat itu adalah hal yang baik tadi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram solat 100.000 lebih baik. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Jadi mengumpulkan tempat-tempat yang terbaik. Itu diantara istimewanya kita mengunjungi tempat itu. Nah, Hudaybiyah ini bagi orang Mekah yang ingin umrah atau ingin melaksanakan ibadah umrah dari dalam, kita sudah sampai ke Mekah, sudah melaksanakan umrah, sudah selesai, sudah tahallul, ingin umrah lagi. Jadi ingin umrah berkali-kali, karena umrah berkali-kali ini boleh, bahkan dianjurkan. Jadi sekali berangkat itu bisa melaksanakan beberapa kali umrah. Bahkan kalau mau setiap hari boleh juga. Bahkan kalau mau 3 kali sehari seperti makan boleh juga kalau sanggup. Maka nanti dari Mekah keluar kemana? Pertama ada namanya Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Di situ dulu Sayyidah Aisyah mengambil miqat ketika haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini Hudaybiyah. Hudaybiyah ini agak jauh memang. Jadi lebih jauh. Nah, kenapa di Hudaybiyah ini? Di Hudaybiyah inilah kemudian Nabi terhalang waktu tahun ke-7 Hijriah itu ingin masuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Orang kafir Quraisy menghalangi Rasulullah untuk masuk ke Mekah. Jadi tahun itu tidak boleh. Sahabat yang membersamai Rasulullah itu tidak sabar. Mereka tetap ingin masuk. Kata sahabat, kalau perlu perang, kita perang ya Rasulullah. Jangan takut, pokoknya kita perang, yang penting kita masuk. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dengan ilham dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk pulang. Mengalah. Jadi tahun ke-7 beliau belum sempat haji, pulang. Bayangkan Bapak Ibu, dari Madinah
dengan lelah berjalan safar beberapa hari sampai di Hudaybiyah ini tinggal masuk Mekah lagi, tiba-tiba dihalang oleh orang kafir Quraisy. Padahal udah semangat sahabat untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata terhalang. Mereka sudah gembira, senang. 7 tahun mereka hijrah, 7 tahun mereka tinggalkan tanah kelahirannya, mereka tinggalkan sanak famili keluarganya, harta mereka tinggalkan. 7 tahun ini mereka ingin kembali melihatnya, ternyata tidak dibolehkan. Makanya sahabat itu banyak yang emosi, ingin perang aja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk pulang. Wah, itu sakit betul itu. Sudah berjalan jauh 7 tahun meninggalkan Mekah, ingin balik, ternyata malah diusir, suruh pulang. Nah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan itu bukan atas dirinya sendiri, tapi adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bertindak atas dirinya sendiri, tapi adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, maka kita tahu bahwa saat itu pulang. Nah, barulah kemudian tahun ke-8 Hijriah Nabi kembali lagi, balik lagi. Nah, tahun ke-8 itu tidak ada lagi penghadangan. Tidak ada penghadangan, bahkan tidak ada perlawanan. Nabi masuk dengan nyaman, dengan lenggang Nabi masuk ke kota Mekah. Jadi bahkan orang-orang kafir Quraisy mereka sudah takut. Takut kenapa? Takut Nabi balas dendam bersama dengan para sahabat. Nah, jadi itulah hikmahnya. Nabi mengalah untuk melangkah lebih jauh. Nah, tahun berikutnya Nabi masuk bahkan menguasai kota Mekah. Tidak ada perlawanan. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi setelah Nabi masuk kota Mekah ini, kemudian membuka kota Mekah, maka disitulah kemudian orang-orang semakin tertarik dengan Islam. Jadi Islam itu semakin berkembang. Itu yang kita lihat dalam sejarah. Nah, di dalam kejadian Hudaybiyah ini, di sini terlihat ketika para sahabat kehausan dan mereka ingin berwudu, tidak ada air wudu, maka disitulah kemudian muncul mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu laisa indana ma'un natawadda wa la nashrab illa ma baina yaday. Mereka tidak punya air untuk diminum, karena kita tahu padang pasir ini air susah, apalagi daerah Hudaybiyah itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada pengaliran air itu sudah banyak. Nah, tapi ketika itu kata sahabat, kita tidak punya air untuk berwudu, tidak punya air untuk diminum, illa ma baina yadaik, kecuali apa yang bersumber dari tanganmu wahai Rasulullah. Maka kemudian fa wada'a yadahu fi raqwa, Nabi meletakkan tangannya di suatu tempat, maka disitulah air mengalir. Nah, itu diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau. Faj'ala al-ma' yathuru baina asabihi ka'amthalil uyun. Air itu mengalir dari jari-jari beliau ka'amthalil uyun, seperti mengalirnya air dari mata air. Mungkin seperti dari keran itu mengalir, itu luar biasa. Fasyaribna, maka kami minum, kata sahabat. Wa tawadda'na, kami minum, kami berwudu. Seorang sahabat atau yang menginikan hadis ini bertanya, kam kuntum, berapa orang ketika itu? Qala law kunna mi'ata alfin lakafana. Andaikan kami ketika itu ada 1000 orang, maka mencukupi. Jadi air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan 1000 orang mencukupi. Lau kunna mi'ata alfin lakafana. Tapi ketika itu kunna khamsa asyara mi'ah. Ketika itu kita 115. Dalam riwayat lain kurang lebih 300 orang.
yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi haji dan terhenti di Hudaybiyah. Jadi di antara hadis ini menunjukkan bahwa betapa istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang beliau adalah pilihan Allah, adalah kekasih Allah. Mukjizat beliau banyak. Di antara mukjizatnya ya terkait dengan air ini, yaitu adalah mengeluarkan air dari jari beliau. Nanti ada lagi telaga yang disediakan di akhirat. Jadi ada di dunia, ada juga nanti di akhirat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sahabat semakin yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang di antara yang menguatkan keimanan sahabat itu adalah mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat itu. Maka berbagai macam mukjizat membelah bulan, tapi mukjizat yang paling besar itu adalah mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat yang khalid, yang baki, mukjizat yang terus berlanjut, kita bisa merasakan. Karena Al-Qur'an itu selain daripada maknanya yang luar biasa, maknanya itu terus update. Maka Al-Quran kan sudah 1500 tahun yang lalu, tapi kan maknanya terus bisa dinikmati. Walaupun mungkin ketika itu belum ada, tapi sudah diberitakan oleh Al-Quran. Dan setelah itu kemudian muncul, maka itu menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran, kebesaran Al-Quran. Seperti misalnya mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun itu belum ada waktu itu, ditemukan tahun 1800. Di Al-Quran sudah ada. Wa kadzalika nunajjika bi badanikal yauma litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Jadi waktu itu jasadnya belum ada, belum ditemukan. 1800 setelahnya baru kemudian ditemukan. Itu merupakan mukjizat Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Al-Quran memberitakan ada pertemuan air laut dan air keruh dengan air tawar, air asin yang tidak bisa menyatu. Ternyata ada, ditemukan. Jadi memang air itu tidak bisa menyatu ya. Ditaruh pun di gelas, diambil dari keduanya, tetap tidak bisa menyatu. Itu menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terus. Selain daripada sastra, nilai kebesaran sastranya, maka Al-Quran ketika itu menantang orang-orang kafir Quraisy, fa'tu bi suratim min misli in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar wahai penentang Al-Quran, datangkan satu surat saja kalau bisa menandingi Al-Quran. Tak ada yang bisa menandinginya. Maka dan kita lihat bahasa Al-Quran itu kan indah. Walaupun wa ma yanbaghi lahu syi'r, walaupun Al-Quran itu bukan syair, karena Nabi tidak bersyair. Karena yang hebat waktu itu kan para penyair-penyair. Tapi dari sisi bahasa Al-Quran indah. Seperti ujung-ujungnya itu mirip-mirip Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nun semua. Itu jadi Al-Quran itu menyesuaikan, ingin menentang daripada para penyair-penyair ketika itu. Itu menunjukkan mukjizat daripada Al-Quran. Maka banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di antara yang masih terus bisa kita nikmati, bisa kita saksikan, yaitu adalah Al-Quran. Termasuklah di antaranya adalah keluarnya air daripada jari-jari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Mungkin kita tidak bisa menikmati ini lagi, tapi insyaallah nanti di akhirat kita bisa menikmatinya. Yang kedua, afdalul miyah, ya, air yang terbaik di atas muka bumi yang disebutkan itu adalah
air Zam-Zam. Nah, jadi memang, dan ini sudah diteliti juga bahwa air yang baik itu adalah air Zam-Zam. Nah, kalau air Zam-Zam ini merupakan pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu Mekah itu tanah yang tandus. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa tandus dia? Tetapi luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan istrinya Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail yang masih kecil ketika itu, maka Nabi Ibrahim membawa keluarganya ke situ dan berdoa kepada Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku titipkan anak keturunanku di tempat yang biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka ketika Sayyidah Hajar mau ditaruh di situ, galau juga beliau. Karena ini hutan, bukan hutan tapi padang pasir. Maka kata Sayyidah Hajar, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat ini? Bertanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah beliau taruh ke situ, beliau pulang lagi ke Palestina. Karena itu adalah bentuk daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Sayyidah Hajar berkali-kali bertanya, Nabi Ibrahim tidak menjawab, maka disitulah kemudian Sayyidah Hajar mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahadza amrullah, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Maka kemudian Sayyidah Hajar berkata, idzan la yudayyi'an Allah, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jadi kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Segala sesuatu yang dilaksanakan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memudahkan. Tapi segala sesuatu yang dilaksanakan karena mengandalkan diri sendiri, maka segala sesuatu akan menjadi sangat sulit. Maka ulama berhikmah, ma tayassara syai'un anta talibun bi rabbik wa ma ta'assara syai'un anta talibun bi nafsik. Betapa mudah segala sesuatu kalau engkau melaksanakan dan menyandarkan kepada Allah, dan betapa sulit segala sesuatu kalau engkau melaksanakan dan menyandarkan kepada dirimu sendiri. Itu diantara hikmah para ulama. Makanya seorang muslim yang sejati, dia akan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di saat itulah kemudian Sayyidah Hajar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berikan pertolongan melalui air Zam-Zam, yang mana ketika itu sangat sulit air di daerah itu, sehingga air itu, melalui air itu terkabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia condong ke tempat ini. Ya Allah, tempat ini tidak ada tumbuhan, tidak ada penghidupan, tapi aku meletakkan anak keturunanku di tempat ini. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke tempat ini. Bagaimana hati manusia mengarah ke tempat itu, dan itu diijabah melalui air Zam-Zam itu. Karena dengan adanya air Zam-Zam, maka para kabilah itu singgah di situ. Bahkan singgah, menetap, membuat rumah, maka jadilah tempat itu menjadi tempat yang ramai. Kemudian setelah itu Allah perintahkan membangun Masjidil Haram. Lalu kemudian solat, walaupun pertama diperintahkan menghadap Masjidil Aqsa, tapi kemudian berikutnya Allah katakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi betul-betul wajah manusia itu betul-betul ke Masjidil Haram.
Nah, bukan hanya wajah, tapi Allah perintahkan juga ke situ. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dengan cara berjalan kaki, dengan cara mengendarai kendaraan. Jadi betul-betul Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai hari ini ya betul bahwa semua hati kita ingin sampai ke Masjidil Haram. Semua ingin sampai ke situ. Maka antrilah kita untuk sampai ke tempat itu. Bahkan antriannya sampai 30 tahun. Bahkan ada negara yang antri sampai 100 tahun lebih. Dengar-dengar Malaysia itu antriannya sampai 100 tahun lebih. Nah, kalau kita di Riau, alhamdulillah masih 30-an lah. Nah, kalau umrah ya alhamdulillah kapan saja bisa. Nah, itulah alternatif solusinya untuk mengganti kerinduan kita dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tanda kehidupan, lalu kemudian melalui air. Ini air yang istimewa, air Zam-Zam. Maka betullah kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Nah, maka kita lihat salah satu air yang sangat istimewa itu adalah air Zam-Zam. Air yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan kita lihat jutaan pengunjung setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kalau sudah haji kan 2 juta orang tuh di sana berkumpul. Itu semua bawa pulang. Udah minum, bawa pulang lagi. Tidak habis-habis air Zam-Zam. Kita kalau punya sumur diambil banyak orang, kering. Nah, ini air Zam-Zam jutaan orang mengambil tidak juga kering-kering. Itu menunjukkan tentang kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa ulama mengatakan salah satu air yang afdal, yang istimewa adalah air Zam-Zam. Nah, selebihnya itu semua air tergantung dari segi tingkat kebersihannya. Artinya tergantung, walaupun nanti ada juga ulama beda-beda, dia mengatakan setelah air Zam-Zam ini ada air Sungai Efrat, Sungai Nil, mungkin dari historisnya ya, karena Sungai Nil itu kan adalah sungainya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa dihanyutkan, tapi Nabi Musa bisa selamat. Tapi pada intinya para ulama mengatakan bahwa selain daripada air yang keluar dari jari Rasulullah SAW, selain daripada air Zam-Zam, maka air itu nanti kembali kepada tingkat kebersihannya, tingkat kesuciannya. Makanya nanti kalau sudah terkait dengan tingkat kebersihan dan kesucian, itu kembali penelitiannya kepada kesehatan. Nah, jadi mana air yang paling baik? Nah, kalau di kita kan diteliti dulu air itu, dilihat dari tingkat kebersihannya, tingkat kualitasnya, maka itulah yang menjadikan dia mungkin thayyib ya, yang diperintahkan Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi pertama dia halal. Nah, air itu kita sebutkan bahwa pada dasarnya halal, kemudian thayyib. Nah, thayyib ini tingkatnya, tingkat kebersihan, tingkat kesuciannya. Nah, maka air yang seperti ini kan sudah diolah, sudah dibersihkan. Nah, maka tertulislah di situ ada halal. Nah, ada halalnya. Nah, kenapa air ini butuh halal juga? Ya, karena sudah diolah. Jadi kalau segala olahan itu harus disertakan di situ halal. Karena kan namanya mengolah, kalau sudah diolah itu sudah banyak campuran. Nah, air ini kalau diolah dia sudah ada sudah ada unsur untuk pembersihnya itu. Nah, unsur benda untuk membersihkan air ini bisa jadi berupa tanah, berupa batu, nah, bahkan bisa jadi berupa tulang. Nah, kalau tulang kita tahu kan, tulang itu
Kalau tulang Medan hanya satu kan orang. Tapi kalau tulang hewan, itu kita tahu bahwa hewan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang suci, ada yang najis. Nah, maka salah satu unsur yang dipakai untuk membersihkan air itu adalah dengan cara menggunakan tulang. Nah, makanya tetap dia harus pakai halal, menyertakan halal itu untuk mengetahui bahwa apakah dia, karena tadi unsur yang dicampurkan gitu. Nah, makanya kita juga memperhatikan dari selain daripada makanannya itu, maka juga diperhatikan itu seperti misalnya tempatnya. Maka ulama itu juga memperhatikan dari sisi bungkusan. Nah, bungkusannya dari apa? Kalau dia makanan, oke lah makanannya halal. Nah, bungkusannya seperti apa? Nah, bahkan pada hari ini termasuk yang menjadi kategori harus diperhatikan yaitu adalah kendaraan yang mengangkut. Nah, jadi misalnya daging kendaraan yang dipakai mengangkut itu apakah kendaraannya ini betul-betul hanya mengangkut itu atau mengangkut yang lain-lain juga. Nah, itu juga termasuk kalau kita lihat yang diperhatikan dari segi penetapan unsur sertifikat halal pada hari ini. Jadi sampai ke situ dia. Karena memang bejana itu kan juga dibahas. Apakah bejana itu termasuk yang bersih, suci atau sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Nah, jadi pada intinya kalau kita lihat terkait dengan aspek air dalam syariat, intinya sebenarnya lapang saja, bahwa pada hukum dasarnya dia adalah halal, dia adalah bersih, dia adalah suci. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan unsur-unsur yang lain, maka disitulah kemudian perlu diperhatikan. Nah, ya, jadi kalau maksudnya halal tidak terkait dengan agama itu keliru saya rasa. Karena nah ya itu dia Pak, manusia ini kan manusia itu punya hati, dan hati itu selalu berubah-ubah. Nah, makanya qalbun qalib. Nah, hati itu disebut dengan qalbun. Kenapa al-qalbu yusammal qalbu? Kenapa hati itu disebut dengan qalbu? Litaqallubihi, karena hati itu berubah-ubah. Qalbun itu artinya berubah-ubah. Jadi taklib itu artinya berubah-ubah. Maka qalbun itu artinya adalah berubah-ubah. Makanya doa kita, Allahumma tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, tsabbit, teguhkan, tetapkan ya Allah hati kami dalam iman kepadamu. Karena hati itu terus berubah dia. Kenapa disebut hati? Karena berubahnya itu. Tetapi okelah, ya kita sebenarnya bersyukur juga bahwa seperti Ustadz Haikal Hassani yang dulu cukup intens dengan kajian-kajian keislaman, menjadi salah satu penanggung jawab terkait dengan halal ini. BPJPH itu Badan Penjaminan Produk Halal. Nah, jadi kita sebenarnya sisi lain kita bersyukur, mudah-mudahan beliau bisa amanah di situ. Tapi pernyataan seperti itu saya rasa kurang bijak begitu. Artinya kenapa? Karena halal itu jelas karena landasannya adalah keimanan. Ya, kenapa halal itu harus diperhatikan? Karena keimanan, keyakinan kita kepada Allah bahwa kita harus mengkonsumsi yang halal. Jadi tidak bisa dikaitkan. Nah, adapun misalnya terkait halal lifestyle misalnya, halal adalah
gaya hidup kita, betul. Jadi tetapi landasannya tetap berangkat dari bahwa halal itu adalah karena keyakinan kita kepada Allah. Maka kemudian karena dia keyakinan, karena sudah menjadi kebiasaan hidup, maka halal itu harus kita menjadikan sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita gitu. Artinya halal bukan sebagai beban, tapi halal itu adalah sebagai gaya hidup. Nah, itu. Allah alam. Ya, Bu, silakan. Orang tua memberi zakat kepada anak, tidak boleh, karena orang tua itu adalah menanggung nafkah anak gitu. Jadi orang-orang yang tidak bisa diberikan zakat itu adalah mereka yang kita tanggung nafkahnya gitu. Jadi anak menanggung nafkah orang tua menanggung nafkah anak, suami menanggung nafkah istri tidak menanggung nafkah suami. Kalau dia mau memberi itu boleh saja gitu. Kalau ke menantu boleh. Anak tidak boleh, tapi kalau ke menantu boleh. Ke menantu misalnya dia punya anak perempuan, kemudian menantunya ini susah, dia boleh memberikan zakat kepada menantu. Kenapa? Karena menantu tidak tanggungan gitu. Tapi kalau anak itu tanggungan. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada yang menjadi tanggungan nafkah kita. Maka tidak ada istilah suami berzakat kepada istri, itu tidak ada. Yang ada betul suami bersodakoh kepada istri, karena nafkah itu adalah bagian daripada sodakoh. Maka kata Nabi, segenggam engkau berikan kepada istrimu adalah pahala. Satu suap engkau suapkan kepada istrimu, luqmatun tada'u fi fammi zaujik, satu suap engkau letakkan ke mulut istrimu, engkau suapkan, disuapkan. Maksudnya tidak harus disuapkan, karena itu romantis sekali kalau disuapin kan. Awak aja entah pernah entah tidak menyuapin istri kan gitu. Kecuali kalau sakit. Tapi kalau istri menyuapin suami, insya Allah sering lah. Jadi di antara sedekah itu adalah nafkah suami kepada istri. Nah, itu sedekah itu. Walaupun itu kewajiban, tapi kata Nabi, satu suap engkau letakkan ke mulut istrimu itu sebagai nafkah, sebagai sedekah, maka itu adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan istri ke suami, itu enggak menanggung nafkah. Jadi kalau istri memberikan ke suami itu bukan kewajiban. Itu murni adalah sebagai bentuk kebaikan. Maka kalau istri bekerja, suami tidak, boleh tidak istri kaya, suami miskin, boleh tidak istri memberi zakat kepada suami? Menurut sebagian ulama boleh. Jadi istri berzakat kepada suami. Nah, kenapa? Istrinya direktur. Suaminya karena istrinya direktur, suaminya mengalah. Akhirnya dia tinggal di rumah menjaga anak gitu. Akhirnya istrinya kaya raya. Suaminya ya menjaga anak di rumah. Akhirnya miskin suaminya, istrinya kaya, boleh istri boleh berzakat kepada suami. Tapi saya sarankan sebaiknya jangan zakat lah. Anggap aja itu sebagai berbagi rezeki, karena suami sudah mengizinkan istrinya kerja. Harusnya kalau suami melarang, maka istri tidak boleh. Jadi suami itu mengalah dari sebagian haknya. Jadi istri bekerja, suami itu menggugurkan sebagian haknya. Maka sebagai istri yang diberikan izin untuk beraktivitas di luar, yang mengambil sebagian hak suami, maka ikhlaslah berbagi kepada suami. Jangan pula istri merasa punya kerjaan lebih bagus dari suami, di situ menjadi wasilah untuk dia angku, menjadi wasilah dia untuk sombong kepada suami. Nauzubillah. Istri bisa berada di luar itu karena suami yang memberikan izin. Andaikan suami tidak memberikan izin, pada hakikatnya istri tidak boleh kemana-mana. Maka istri yang bekerja punya penghasilan lebih, jangan sampai dia memandang rendah suaminya.
Pamale ya. Ya kalau itu nanti secara fikih ada juga Pak. Jadi kalau suami tidak mau kerja dan istri itu kesulitan dari segi nafkah, maka secara fikih itu istri boleh minta cerai. Boleh. Jadi artinya kan begini, siapa saja seorang istri minta cerai kepada suami maka dia dilaknat oleh Allah. Tetapi kalau ada sebabnya tidak termasuk diantaranya adalah ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban suami yang memberikan nafkah. Bahkan kalau dia tidak melakukan itu dia berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dosa yang tidak bisa diampunkan dengan beristighfar, tapi diampunkan dengan cara keluar dari rumah, al-humumu fi talabir rizki, betul-betul dia berjuang mencari rezeki. Dosa apa itu? Dosa menelantarkan keluarga tanpa dikasih nafkah. Itu tidak cukup dia meninggalkan keluarga tidak dikasih nafkah, habis itu pergi ke masjid dia istighfar, astagfirullahaladzim, menangis dia. Tidak diampunkan Allah dengan istighfar. Tapi dosa itu diampunkan oleh Allah dengan cara al-humumi fi talabir rizki. Keluar mencari rezeki, keluar berusaha. Masalah dapat atau tidak itu belakangan. Yang penting keluar dulu. Maka suami itu keluar rumah, jangan di rumah. Ya kalau malam di rumah. Maksudnya keluar dulu. Masalah kemana itu urusan belakang. Yang penting keluar dulu. Keluar mungkin ya entah kemana, pokoknya yang penting keluar dulu. Kalau sudah keluar, insya Allah sudah ada jalannya. Harik yadaika admanu laka rizqan. Gerakkan tanganmu, aku yang menjamin rezeki. Burung keluar itu tidak tahu dia mau kemana. Entah, tapi nggak tahu lah burung apa punya planning atau gimana gitu. Yang pasti kan dia tidak punya rencana kerja gitu. Ya, intinya dia tidak punya planning kerja yang terstruktur seperti kita. Tapi dia pagi keluar dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Nah itu kalau mereka saja bisa diberikan rezeki oleh Allah karena usaha, bagaimana dengan manusia? Nah, itu maka kewajiban suami itu adalah mencari nafkah, memberi nafkah. Kalau itu tidak bisa ditunaikan, maka seorang istri boleh minta cerai. Dan itu tidak termasuk yang diancam gitu. Karena ada sebabnya. Kalau ada sebabnya tidak ini. Tapi jangan pula karena ini nanti suami istri-istri pada minta cerai. Enggak begini aja itu di KUA itu atau di pengadilan agama itu rata-rata perceraian sekarang adalah karena istri yang minta. Jadi kalau tidak salah tuh 80% perceraian itu karena istri yang meminta. Jadi gugat cerai dari istri. Tapi kalau ada sebabnya, ada alasannya, tentu itu tidak masalah gitu, bahkan itu menjadi kebolehan dalam syariat. Maka ada istilah sekarang nikah misyar. Nikah misyar itu adalah seorang istri mengatakan bahwa saya tidak perlu dinafkahi. Jadi dia rela dari awal nikah dia bilang saya tidak perlu dinafkahi. Kalau perlu saya yang menafkahi. Wah itu enak suaminya kalau begitu. Baik, itu yang bisa kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.